Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafrianto dengan NIM akhir 332. Saya berasal dari Sidoarjo, dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan resume materi dari perkuliahan pembelajaran PPKN di SD setengah semester di sini. Pada pertemuan pertama, kami bersama dosen membahas tentang kontrak perkuliahan. Lalu di sini ibu dosen menjelaskan tujuan, sistem penilaian, serta kegiatan pembelajaran selama 1 semester ke depannya. Lalu memasuki pertemuan kedua, mulai dibahas materi inti. Dari kelompok 1 menjelaskan bahwa pembelajaran PPKN di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi berkarakter cerdas dan demokratis. Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh metode yang monoton dari penyampaian materi yang sangat abstrak. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan prinsip konstruktivisme, di mana belajar adalah proses aktif, kontekstual, dan berpusat pada pengalaman konteks siswa. Pembelajaran harus menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mampu membentuk karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dari kelompok 3 membahas berbagai kendala dari sisi guru, sisi siswa, maupun lingkungan sekolah. Dari sisi guru, keterbatasan waktu dan metode menjadi masalah utama. Lalu dari sisi siswa, motivasi rendah dan kemampuan yang beragam membuat pembelajaran kurang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa teori belajar dapat dibatukan seperti konstruktivisme, humanistik, dan behavioristik. Ketiganya dapat digunakan secara terpadu. Guru dapat memberikan pengalaman nyata melalui diskusi dan permainan peran, memberikan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi siswa, serta menerapkan sistem reward dan punishment yang mendidik. Selain itu juga, metode seperti problem-based learning, pembelajaran berdiferensiasi, dan latihan interaktif juga disarankan untuk menjadi pembelajaran PPKN lebih menarik dan bermakna. Kemudian dari kelompok 5 dijelaskan bahwa PPKN di sekolah dasar juga menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, media yang minim, dan rendahnya partisipasi siswa. Solusinya ialah menggabungkan teori behavioristik dan konstruktivistik. Behavioristik berperan membentuk disiplin dan fokus siswa melalui penguatan positif, sedangkan konstruktivisme memberikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan berpikir kritis. Dengan demikian, guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap dan nilai kebangsaan. Pada pertemuan ketiga, kelompok dari UNESA dan UNY menyoroti pentingnya teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran PPKN di SD. Piaget menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual sesuai tahap perkembangan anak, sementara Vygotsky menanamkan peran interaksi sosial dan scaffolding dari guru dan teman sebaya. Selain itu juga penerapan problem-based learning dari pemanfaatan teknologi digital seperti video dan aplikasi interaktif dianggap mampu meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan 4, kelompok dari UNY dan UNESA membahas berbagai model pendekatan pembelajaran PPKN yang berpusat pada siswa. Model seperti pembelajaran kooperatif, kontekstual, berbasis masalah, dan berbasis permainan digunakan untuk menumbuhkan partisipasi aktif, tanggung jawab, serta keterampilan sosial. Sementara pendekatan humanistik, konstruktivistik, dan kontekstual menjadi landasan konseptual bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan bermakna.
Selanjutnya, pada pertemuan 5, kelompok 8 UNY membedah salah satu modul ajar PPKN yang menerapkan pendekatan deep learning. Modul ini menggabungkan pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful dengan model student convert serta problem based learning. Aktivitas belajar disusun secara sistematis dengan tujuan yang jelas, menggunakan berbasis media digital, visual, dan audio. Namun, masih ditemukan kelemahan seperti alokasi waktu yang belum sesuai dan rendahnya minat siswa terhadap materi sejarah. Oleh karena itu juga diperlukan guru yang kreatif, terampil agar pembelajaran berjalan optimal. Lalu yang terakhir, pada pertemuan ke-6, kelompok 1 UNESA dan kelompok 5 UNY memaparkan contoh modul ajar PPKN kelas 1 dan kelas 3. Keduanya menggunakan model PBL untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Kelebihan dari modul tersebut, strukturnya lengkap, kegiatan kontekstual, serta integrasi nilai karakter. Namun, masih terdapat kekurangan seperti keterbatasan waktu, ketergantungan pada teknologi, dan refleksi yang belum mendalam. Solusinya ialah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, storytelling, permainan edukatif, serta pelatihan guru agar mampu mengelola pembelajaran yang efektif dan berkarakter. Sekian penyampaian materi resum perkuliahan setengah semester ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.